Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Jamizili dengan NIM 222100248 dari Prodi Perbankan Syariah Universitas Alma-Ata. Kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep hadiah dan hibah. Apa sih hadiah dan hibah itu? Dan bagaimana sih dasar hukum dari hadiah dan hibah itu? Dan apa sih syarat dan rukun-rukunnya dari hibah dan hibah itu? Oke, mari kita pelajari bersama-sama tentang konsep hadiah dan hibah. Tonton sampai selesai ya. Oke, langsung saja. Yang pertama adalah pengertian hibah. Pasti kalian semua tidak asing dengar kata hibah. Hibah berasal dari bahasa Arab yang artinya memberi atau hadiah. Kata hibah terambil dari kata huburih yang artinya merubah atau perjalanan angin. Kemudian dipakailah kata hibah dengan maksud memberikan kepada orang lain, baik berupa harta ataupun bukan. Secara terminologi, para jumhur ulama mendefinisikan hibah adalah akad yang mengakibatkan kepemilikan harta tanpa ganti rugi yang dilakukan oleh seseorang dalam keadaan hidup pada orang lain. Dari definisi di atas bisa kita ambil pengertian bahwa hibah itu merupakan pemberian harta kepada orang lain tanpa imbalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana orang lain diberi bebas menggunakan harta tersebut. Artinya, harta menjadi hak milik orang yang diberi. Seperti contoh, si A mengasih barang pulpen ataupun buku kepada si B. Jadi si B itu bebas melakukan apa saja atas pemberian dari si A. Jadi pulpen dan buku tersebut bebas mau diapain saja oleh si B. Itu salah satu contoh kecil dari hibah. Oke, selanjutnya adalah setelah pengertian hibah, dasar hukum hibah. Dasar hukum hibah terdapat dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 4 dan Quran surat Al-Baqarah ayat 177, dan ada hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Oke, yang pertama adalah Quran surat An-Nisa ayat 4 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, wa atun nisaa saduqatihinna nihlah fa in tibna lakum an syai'im minhu nafsan fakullahu hani'am mari'a, yang artinya, dan berikanlah mas kawin atau mahar kepada perempuan yang kamu nikahi sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati. Ya adalah Quran surat Al-Baqarah ayat 177 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakina wa banas sabil wasailina wa fir riqab, yang artinya, dan memberikan harta yang dicintai kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan atau musafir, peminta-minta, dan untuk memperdekakan hamba sahaya. Selanjutnya adalah hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, yang artinya saling memberikanlah antara umat muslim, maka kamu akan saling mencintai. Selanjutnya adalah rukun hibah. Setelah dasar hibah ada rukun hibah. Jumhur ulama mengemukakan bahwa rukun hibah itu ada 4. Yang pertama adalah orang yang menghibahkan atau disebut dengan al-wahib. Yang kedua adalah harta yang dihibahkan atau yang disebut al-mauhub. Dan yang ketiga adalah lafal hibah. Yang terakhir adalah orang yang menerima hibah atau mauhub lahu. Oke, selanjutnya adalah syarat-syarat hibah. Syarat-syarat hibah terbagi menjadi 2,
yaitu syarat orang yang menghibah dan syarat barang yang dihibahkan. Oke, kita bahas yang syarat orang yang menghibah terlebih dahulu. Syarat orang yang menghibah yang pertama adalah penghibah memiliki sesuatu yang dihibahkan. Jadi ketika kita ingin menghibah kepada orang lain atau kita ingin memberi kepada orang lain, maka kita wajib memiliki barang yang ingin dihibahkan kepada orang lain. Jika kita tidak memiliki barang, otomatis kita tidak bisa menghibah kepada orang lain. Oke, selanjutnya, penghibah bukan orang yang dibatasi haknya. Artinya orang yang cakap dan bebas bertindak menurut hukum. Oke, selanjutnya, penghibah itu orang dewasa, berakal, dan cerdas. Tidak disyaratkan penghibah itu harus muslim. Jadi penghibah itu harus orangnya dewasa. Anak-anak dan balita tidak bisa melakukan hibah. Dan penghibah tidak diwajibkan atau tidak diharuskan muslim. Jadi non-muslim pun bisa melakukan hibah. Oke, selanjutnya adalah hibah merupakan akad yang disyaratkan adanya kerelaan. Jadi tidak ada paksaan dari hibah, maka tidak ada paksaan karena hibah itu termasuk kerelaan atau keikhlasan memberi kepada orang lain, maka tidak ada paksaan dari pihak manapun. Selanjutnya adalah syarat barang yang dihibahkan. Syarat barang yang dihibahkan yang pertama adalah benar-benar benda itu ada ketika akad berlangsung. Jadi ketika kita ingin melakukan hibah dan akad kita mau berlangsung sudah ada penghibah dan si penerima hibah, maka barang tersebut wajib ada di situ. Kalau nggak ada bendanya maka hibah itu tidak sah. Selanjutnya, memiliki nilai atau manfaat. Jadi barang tersebut harus memiliki nilai atau manfaat untuk dimanfaatkan kembali kepada si pemberi. Seperti ketika kita menghibahkan pensil atau buku, maka pensil atau buku tersebut bisa dimanfaatkan kembali oleh si penerima. Oke, selanjutnya dapat dimiliki zatnya atau bisa untuk dimiliki. Seperti itu contohnya tadi, buku dan pensil itu kan bisa dimiliki. Yang terakhir adalah benda itu benar-benar milik pemberi hibah. Jadi benda itu harus benar-benar milik si pemberi hibah. Misal contoh, ketika si A ingin menghibah kepada si B, tapi si A itu tidak memiliki barang dan si A itu minjam ke si C, maka itu tidak boleh untuk dihibahkan ke si B. Menurut Syed Sabiq, penghibah yang tidak boleh menarik kembali hibahnya yaitu yang semata-mata memberikan tanpa meminta imbalan. Adapun penghibah yang diperbolehkan menarik hibahnya adalah penghibahan yang memberikan agar hibahnya itu diberi imbalan dan dibalas. Oke, yang terakhir adalah hikmah dari hibah. Ada beberapa hikmah yang kita dapat atau kita petik dari hibah, yaitu yang pertama, menghilangkan penyakit dengki yang dapat merusak keimanan. Yang kedua, mendatangkan rasa saling mengasihi, mencintai dan menyayangi dan menghilangkan sifat egois dan bakhil. Dan yang ketiga adalah menghilangkan rasa dendam. Setelah kita membahas tentang pengertian hibah, dasar hukum hibah, syarat dan rukun-rukun hibah dan hikmah hibah, kita lanjut di konsep hadiah. Langsung saja, yang pertama adalah pengertian hadiah. Hadiah adalah pemberian sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk memuliakan atau memberikan penghargaan atau apresiasi atas sesuatu prestasi yang diraih. Salah satu kemuliaan ajaran agama Islam adalah anjuran untuk saling memberikan hadiah. Semisal, ketika si B menjuarai olimpiade tingkat kabupaten dan si A ingin memberikan hadiah atau apresiasi kepada si B atas pencapaian yang diraih, yaitu menjuarai olimpiade tingkat kabupaten, entah itu hadiahnya apa, terserah dari si A, maka itu sudah termasuk contoh dari hadiah. Selanjutnya adalah dalil dari hadiah.
Dalil dari hadiah itu terdapat dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Yang pertama adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang artinya, sekiranya aku diundang makan sepotong lengan atau kaki binatang, pasti akan penuhi undangan tersebut. Begitu juga jika sepotong lengan atau kaki dihadiahkan kepadaku, pasti aku akan menerimanya. Selanjutnya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang artinya, penuhilah panggilan orang yang mengundangmu, janganlah engkau menolak hadiah dan jangan pula memukul orang Islam. Dari hadis tersebut, maka bisa diartikan bahwa kita itu diwajibkan untuk menerima hadiah atau apresiasi dari orang lain kepada pencapaian dari diri kita sendiri. Oke, selanjutnya adalah syarat dan rukun-rukun hadiah. Yang pertama, orang yang memberi hadiah syaratnya orang yang memiliki benda itu dan yang berhak mentasarufkannya atau memanfaatkannya. Yang kedua, orang yang diberi hadiah syaratnya orang yang berhak memiliki. Yang ketiga, ada akad, yaitu ijab dan qabul. Dan yang tadi adalah barang yang diberikan syaratnya barang yang dapat dijual, seperti contoh sepeda motor, mobil, atau apapun yang bisa dimanfaatkan dan dapat dijual kembali. Oke, yang terakhir adalah macam-macam hadiah. Hadiah dalam Islam dibagi menjadi 3, yaitu hadiah dari seseorang yang posisinya di bawah kepada seseorang yang posisinya di atas. Semisal hadiah dari bawahan kepada atasan, dari seseorang yang memiliki kepentingan bisnis kepada orang yang punya kewenangan mengambil keputusan atas bisnis tersebut. Yang kedua, hadiah dari seseorang kepada orang lain yang setara, misalnya kepada teman, kerabat, keluarga, maupun kepada tetangga. Dan yang terakhir adalah hadiah dari seseorang yang posisinya di atas kepada orang yang posisinya di bawah, di mana si pemberi tak memiliki kepentingan berharap yang diberi dan tak ada pamrih untuk mendapatkan balasan. Oke, mungkin itu saja yang saya sampaikan tentang hibah dan hadiah. Semoga bisa menambah wawasan pada teman-teman semua. Dan terima kasih banyak sudah menonton videonya dari awal sampai akhir. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya.